kamera apa? Lu posisinya di mana? Di sini. Siapa? Apa? Lu nanti close up ke dia ya? Buset, jangan close up banget coy. Aja kameranya. Nanti kalau udah habis ini selesai balikin lagi ke posisi awal. Dari sini aja lu udah close up. Kita nggak Maksud gua, ini kalau kita mulai apa itu? Shalom, selamat pagi. Iya, nanti dari Kak Vio kasih ke Oh iya. ini cuma pembukaannya aku kasih ke Pembuka aja. Iya, aku kasih kayak cuman ini nggak ada juga. Pas maninggung ya berarti apa ya? Aku kasih. Mic ya. Iya, iya. Sama aja guys. Udah Cek, kepanasan. cek, cek, kurang, cek, kurang, kurang, cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Itu kan Toria. Cek, cek. Cek, satu, dua, cek, cek. Cek, cek. Mikrofonnya. Biasa ya. Cek. Siapa yang kenapa dia mau video? Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Perayaan Paskah Gereja Toraja Jemaat Kramat tahun 2020. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih dan anugerahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan yang baik untuk merayakan ibadah Paskah. Betul banget nih Kak Vio. Hari Paskah adalah momen yang penuh dengan sukacita. Di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menang atas maut dan memberikan kita pengharapan baru dalam kehidupan di masa kini. Nah, sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, meninggalkan segala kesibukan dan pergumulan sejenak, agar kita dapat berfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kiranya melalui ibadah pada hari ini kita semua dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dikuatkan dalam iman serta semakin mengerti kasih-Nya dalam kehidupan kita. Nah, tanpa berpanjang kata, kita pertama menyampaikan susunan acara dulu ya, Mo. Boleh banget nih, Kak Kita Vio. mulai dengan pembukaan acara pada pagi hari ini. Dilanjutkan dengan ibadah Paskah. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Lalu setelah sambutan-sambutan nanti ada persiapan lomba yel-yel. Nah, setelah itu kita break sejenak dengan makan siang bersama. Setelah makan siang kita lanjutkan kembali untuk persiapan lomba talent show. Kemudian diakhiri dan ditutup dengan pengumuman juara dari lomba dari Prapaskah hingga Paskah pada pagi hari ini. Betul banget nih Kak Vio. Oke, sebelum kita memasuki ke inti acara pada hari ini yaitu ibadah Paskah sebagai bentuk syukur atas kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, mari kita sambut tarian khas daerah Toraja, tarian Manimbo. Kami persilakan. Mari kami. Shalom.
Shalom. Baru satu orang. Shalom. Selamat cita memali. Paiman si rupa kaboro. Lantai allo. Di situran turanan ni. Me katabekan nilako topan de bisara. Nalako mintu tabudanta terampo te allo totemo umpudi-pudi puang melayani Tuhan Yesus bangkit. Kita akan bergembira. Mioli komi. Tolepi. Pisampa. Ya, ya, ya.
tole komi. Tole pi. Sangat pula di tahu. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam Paskah bagi kita semua. Di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk menikmati dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Patutlah kita bersukacita sebab Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang. Maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian. Dan kebinasaan kita berubah menjadi keselamatan. Mari bersorak-sorai, angkatlah puji-pujian, dan berkata-katalah seperti pemazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan pujilah segala kebaikannya. Marilah bersukacita, bersama-sama kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus dalam tuntunan tema Buang Ragi Lama. Jemaat dipersilakan berdiri. Sita itu minta untuk buah. Si koi lima isolanasa tapakalami sa nakabong matua at tapaong buah isolanasa. Cek sound. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam keyakinan dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang kebangkitannya kita rayakan pada hari ini, kita menghayati bahwa
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Paskah. Kebangkitan Kristus telah menghidupkan pengharapan kita. Salam Paskah. Haleluya. Saudara-saudari, dalam ketidakmampuan kita untuk melawan dosa, Kristus datang ke dalam dunia, menghapus dan menganugerahkan pengampunan. Karena itu, bagi kita semua yang masih hidup dalam dosa, mari dengan sungguh mengakui dosa di hadapannya. Kita masuk di dalam saat hening sejenak, merenungkan sikap dan perbuatan hidup yang telah kita nampakkan selama ini di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan. Dalam pengakuan yang sungguh, marilah katakan, Kasihanilah dan ampunilah aku yang berdosa ini. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dari kitab Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-16 diteguhkan kembali. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
sebagai umat Tuhan yang telah dikaruniakan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk selalu kita hayati, salah satunya dari Lukas 24 ayat 49. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur melalui Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8 kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke kiri dan Bapak Ibu saudara-saudara membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Ketika Israel keluar dari Mesir, Keturunan Yakub dari bangsa-bangsa yang asing bahasanya, maka Yahuda menjadi tempat kudusnya. Israel menjadi wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub. yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Tuhan menuntun kawanannya supaya bebas selamanya dan mengikuti firman-Nya di tengah-tengah dunia, di tanah perjanjian-Nya. Nyanyikanlah haleluya. Dipersilakan secara berturut-turut paduan suara sektor Walang dan sesudah itu dilanjutkan dengan paduan suara dari PWGT. Secara berturut-turut paduan suara sektor Walang dan paduan suara PWGT. Dipersilakan.
Iya, di depan.
Dimuliakanlah Tuhan untuk semua sembahan pujian yang telah dipersembahkan. Kita akan mendengarkan berita Paskah dari Yesaya 25 ayat 6 sampai 9, 1 Korintus 5 ayat 6b sampai 8, dan Injil menurut Lukas 24 ayat 13 sampai 49, serta Mazmur 114 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca bersama secara berbalasan tadi. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang selalu mengasihi kami di dalam kasih Yesus, yang hari ini kami rayakan peristiwa kebangkitannya. Allah yang selalu menuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu bahwa pada hari ini ya Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini, kami boleh merayakan peristiwa Paskah, hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, hari kemenangan atas maut. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu untuk berada di depan gereja-Mu atau di teras halaman gereja ini. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kini Engkau akan memperdengarkan kebenaran-Mu sebagai hadiah Paskah buat kami semua. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari betapa kami terbatas, kami lemah, kami tidak mampu. Di dalam kami membaca, di dalam hamba-Mu akan menguraikannya, bahkan di dalam kami menghayatinya bersama-sama. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang kasih-Mu melebihi dari segalanya. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami, sehingga kami dapat mengalami firman-Mu dengan begitu baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan selanjutnya terambil dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan di bawah judul Perjamuan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka.
Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Amin. Firman Tuhan selanjutnya diambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai ayatnya yang ke-8. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu menang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan ragi yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan yang selanjutnya dari kitab Injil menurut Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup.
beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bersukacitalah kita senantiasa karena kita selalu dituntun dengan penuh kesetiaan oleh Tuhan untuk menghayati kebenarannya, lalu pergi dengan penuh sukacita melakukannya. Kure sumanga puang. Ngadami
Kita akan menyaksikan sebuah drama yang telah dipersiapkan oleh seksi acara. Namun sebelum itu, mari bersalaman dulu untuk mengucapkan selamat Paskah dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita, dengan senyuman, dengan hati. Selamat Paskah semua. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Hari kemenangan atas kuasa maut. Cek. Setelah itu kita duduk tenang dan kita menyaksikan drama yang akan dihadirkan oleh seksi acara. Cek. Bunyi? Nggak bunyi? Cek. Dami mereka. Drama hari ini berjudul Pertobatan dari Jerat Candu, Judi Online dan Narkoba menuju Terang Paskah. Di suatu pagi yang cerah di desa Lakbo, Pong Sampe dan Indok Sampe sedang bersiap untuk ibadah keluarga. Datanglah Sampe masuk membawa tas besar. Penampilannya agak kusam, tapi mencoba ceria. Oh Indo. Saya dia mikir mau ibadah Ki. Ibadah Paskah Ki. Iya lah ibadah Paskah. Cocok mikir ini Indo. Sudah rapi kan. Melo mau. Siapa itu Indo? Oh sampai. Oh. Iko raka sampai. Oh, sulit tuh mau anak tamu jong mai Jakarta ya. Oh. Nakwa kata nala sule. Iyo Indo si pukulina dulu zamanku. Oh, ambil sudah cerita di tetangga kalau itu sampai sudah sukses di tanah perantauan. Banyak uang bawakan kita untuk persiapan Paskah. Tenang kami bosku, tenang kami Indo. Malapuk-lapuk sih aku tuh. Wih, malapuk nak. Datang mi kakak aku. Tapi Como. kenapa kok tambah jelek sekali? Malotong, besar perutnya. Apa kau bikin di sana? Kau bilang nak melotong begini? Lihat kau perutku besar Ini tandanya orang sukses. Kau sembarang kau comok. Jelek sekali. Sukses Tera ini sampai di tanah perantauan. Banyak uang dia bawakan kita. Betul jika banyak uangmu. Lihat aku ini. Banyak sekali uang di Itu koper ini. bunyi HP-mu tuh, Apa itu sampai kerjaan Le? Apa itu Dewi?
Kayaknya mencurigakan itu Ambe itu tuh handphonenya bunyi terus. Lain-lain Enggak, bunyinya, tidak. notifikasinya tuh Enggak. beda. Nah Banyak begitu sekali memang kerjaanku. kalau orang penting. Banyak sekali Jadi banyak kerjaanku, sekali Mbak. kerjaan. Banyak sekali kerjaanku, Mbak. Iya, Banyak sekali Ambe sudah kerjaanku. cerita di tetangga kalau anak Iya, kita temanku itu nelpon. sukses. Iya, banyak iya. kerjaan. Curiga kak saya Ambe. Curiga saya tuh itu bukan bunyi Sudah, handphone. Sudah Mi. Sudah Mi, itu kakakmu capek dari Jakarta. Ambek saya mau istirahat dulu. Capek sekali kak. Aduh. Kita istirahat. Sampai masuk ke kamar dengan terburu-buru, Indo menatap punggung anaknya dengan perasaan tidak enak. Kamar sampai terlihat redup, sampai duduk di lantai, tangannya gemetar. Ia memegang HP di satu tangan dan sebuah alat hisap sederhana di tangan lain. Suara jackpot judi online dari HP terdengar sekali-kali. Jackpot. Spin. Spin. Satu kali. Kali 50. Spin. Spin. Weh, mati kak. Aduh. Tomo masuk tanpa mengetuk pintu. Weh sampai. Nah panggil kok mama makan di belakang. Masih kenyang kak. Nah panggil kok Indo makan di belakang. Sudah mau makan tadi di bandara. Apa kau bikin itu? Apa kau bikin itu? Main game. Mana main game? Ih kayak judi online saya lihat itu. Kau sembarang kau. Barangkali kau yang main judi online. Mana itu saya tahu itu lain-lain bunyinya itu. Ini orang memangnya. Kau keluar. Sembarang kau menuduh-nuduh. Kau kasih tahu Ambe ya, pasti kau sudah jual itu motornya Ambe yang kau dikasih. Kau pakai main judi, kau pakai narkoba toh? Bilang mau kau. Tolong. Ya. Nanti kau kasih tahu Ambe. Jangan lapor Ambe. Kau kasih Tolong tahu aku. Ambe. Pasti sakit kau tuh. Pusing. Kau saya lihat. Kau sakit apa kak? Kenapa kau pusing? Kau kasih tahu Ambe nanti ya kalau kau sudah macam-macam di sana ya. Apa itu kau bikin lagi? Apa kau pegang itu? Apa itu kau pegang itu? Jangan kau. Keluar kau, keluar. Sampai perlahan namun pasti masuk ke ruang tengah, berniat untuk mencuri uang simpanan Ambe yang ada di laci. Tanpa disadari, datang Ambe menghampiri. Oh sampai. Ambe. Apa itu Ambe? Saya cari amplopku. Lama apa tising? Kemarin saya taruh amplopku di sini. Ambe di mana Mile? Ini tabungan Ambe untuk persembahan untuk Pasca. Lama apa tising sampai? Saya tidak berniat mencuri Ambe. Tidak berniat mencuri saya dapat kau di sini. Tidak Ambe, saya tidak mencuri. Mengaku sampai. Lama apa tising? Saya tidak mencuri Ambe. Tidak mencuri ini kedapatan begini. Sampai butuh Ambe. Sampai butuh.
sampai Ambe. Ini uang persembahan sampai. Tidak boleh begitu. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Tidak Indo, ini sampai Ambe sudah bangga-banggakan di tetangga. Ambe sudah bicara tentang Tuhan di gereja. Kenapa anak Ambe malah mencuri uangnya sendiri? Ini uangnya Ambe. Nggak di Kak Musengkei. Tidak Indo. Pakai lala meloi. Dia butuh perhatian dan kasih sayang Ambe dari sudah kita. bangga cerita sama tetangga di orang kalau anak Ambe itu sukses di tanah perantauan. Kenapa begini? Dia lagi terpuruk. Ambe, Dia lagi maaf. menderita. Saya sudah Dipakai lala menginjak-injak melo, diri pakai melo. Ambe. Ambe tidak setuju kalau begini Saya minta sama maaf sampai. Ambe. Tidak. Tidak ya Romo. Ambe, jangan. Ambe marah. Jangan Ambe. Kenapa kok kakak? Sakit kok kak? Kau juga itu malah lapor-lapor ya. Kau ini yang comok kau mak lapor-lapor terus ini comok. Tidak melapor kak, cuma aku kasih tahu. Sama aja itu. Kau mak kasih tahu mak lapor sama Ji. Tidak, itu kan demi kebaikanmu. Di mana Sakit itu kok aku? kak? Sakit apa kok? Saya Matumba tidak kok raka. Tak era mak. Nah, sengak-sengak kok kutiro. Leka? Iyo, kayak lain-lain dia mah. Tidak Dia mak. kayak orang Tidak, Mak. narkoba begitu. Tidak. Hadek kak, tak isir kau mau narkoba tongan. Tidak mak. Lihat mukanya tuh mak tuh kayak lain-lain tuh, kayak orang narkoba. Iko mangari kak pangatur cemo. Daerah tau dak. Betulan kak mak, biasa kulihat orang tuh kayak begitu. Hadek kak. Mak. Jujur nama saya sudah memakai narkoba dan main judi online, Mak. Ampun, nak, Mak. Apa? Ampun, Narkoba? Musuh si orang tuh sampai. Ampun, Mak. Ampun. Tuhan, koi mak. Kasihan kakak. Ampun, Mak. Bawa ini, sana. Bawa ini, sana. Sana, pojok. Ya aku Tuhan, aku ini sampah yang tidak berguna. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku malu.
kembali. Gara-gara ini yang telah menghancurkan masa depanku. Bait sucimu telah hancur dengan ini. Ampuni aku Tuhan, aku mau kembali. Oh sampai. Jangan dekat sampai, Mbak. Jangan, saya tidak pantas. Saya ini orang yang berdosa. Nggak usah, Mbak. Saya sudah menginjak diri, Mbak. Harga diri, Mbak. Sini Om, saya peluk. Sampai Paskah itu bukan tentang sesuatu yang suci di hadapan Tuhan. Bukan tentang siapa yang paling berdosa. Tapi siapa yang mau bertobat. Kita semua salah. Ambe pernah buat salah. Indo pernah buat salah. Adik Como pernah buat salah. Jadi kita semua bisa untuk bertobat di hadapannya. Saya masih layak, Mbak. Masih ya, sampai masih. Masih ada waktu untuk bertobat. Perlu kakakmu, Indo, Como. Mari kita mulai lagi, bukan dengan uang, bukan dengan gengsi, tapi dengan kejujuran. Tuhan Yesus sudah menanggung aibmu, sampai kamu jangan menanggungnya sendiri lagi. Kakakku, jangan kau ulang lagi tuh Le. Jangan kau bikin malu mama, Indo, Ambe, keluarga. Tuhan kiranya menolong aku. Aku janji, Ambe, Indo, Como. Aku janji, aku mau kembali. Di sini kok, Mak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, judi online dan narkoba itu bukan jalan keluar. Itu adalah kuburan yang kita gali sendiri. Untuk orang-orang tua yang ada di sini, jangan biarkan gengsi menghalangi kita untuk menyelamatkan generasi anak-anak kita. Terang Paskah selalu cukup untuk mengusir kegelapan sedalam apapun. Mari bangkit dan kembali ke jalannya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Keren. Mari kita memberikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang telah memenangkan maut.
Jemaat yang dikasih Tuhan, dari pembacaan kita yang sudah kita ikuti tadi dan yang sudah kita saksikan di dalam drama yang dipersiapkan oleh seksi acara, tema firman Tuhan dengan bahan utama dari 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-6b sampai 8, buanglah ragi lama. Rayakan Paskah dengan kemurnian dan kebenaran. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Dan hari ini, di tahun ini, tahun 2026, kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merayakannya. Di teras halaman gereja kita, luar biasa sukacita yang kita rasakan. Terlebih di saat kita menyaksikan bagaimana firman Tuhan telah diperagakan oleh teman-teman kita dari seksi acara. Ada tawa, lucu, dan juga ada haru. Banyak hal tentu, pesan-pesan dari drama tadi yang menginspirasi kita. Saya mengangkat satu pertanyaan yang tidak lazim lagi. Apa sebenarnya Paskah itu bagi kita? Mungkin banyak yang menjawab Paskah adalah hari kemenangan. Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita yang selalu kita rayakan di hari Minggu. Ya. Mengapa kita sebagai orang Kristen menjadikan hari Minggu sebagai hari Sabat kita? Karena di hari Minggu yang menurut catatan Alkitab sebagai hari pertama di minggu itu, pada waktu itulah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut. Dan ketika kita beribadah, merayakan Sabat di hari Minggu, kita selalu akan diingatkan akan kemenangan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang telah mengalahkan maut, akan kehidupan baru yang Tuhan sudah karuniakan. Dan itu benar. Namun firman Tuhan hari ini membawa kita lebih dalam lagi, seolah-olah Tuhan berkata kepada kita, rayakanlah Paskah, tetapi bukan sekedar perayaan. Rayakanlah Paskah dengan kemurnian dan kebenaran. Buatlah pesta Paskah di dalam kemurnian dan kebenaran. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, buanglah ragi yang lama, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, merayakan kemenangannya bukan dengan ragi lama, yaitu ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini menarik. Karena apa? Karena Paskah yang identik dengan sukacita dan kemenangan justru pada tahun 2026 ini berbicara tentang membuang ragi lama. Apa maksudnya ragi lama itu? Mengapa ragi lama itu harus dibuang? Dan apa yang terjadi jika tidak dibuang? Nabi Yesaya dalam Yesaya 25 ayat 6 sampai 9 menggambarkan Paskah sebagai perjamuan besar dari Tuhan. Sebuah perayaan kemenangan atas maut, di mana Tuhan menghapus air mata dan meniadakan kematian. Sementara di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 49, kita melihat murid-murid yang berjalan dalam kebingungan dan kesedihan.
Namun ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, hidup mereka dipulihkan dan diubahkan. Karena itu Paskah bukan hanya berbicara tentang Yesus yang bangkit, tetapi Paskah juga berbicara tentang hidup yang diubahkan. Paskah adalah tentang meninggalkan yang lama dan hidup, menghayati, memaknai, menghidupi kehidupan yang baru karunia Tuhan. Karena itu di Paskah tahun 2026 ini Tuhan kembali mengundang kita, bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk memeriksa hidup kita. Apakah atau jangan-jangan kita masih menyimpan ragi lama? Sungguhkah kita telah hidup di dalam kemurnian dan kebenaran? Paulus menulis tentang ragi lama kepada jemaat Korintus. Jemaat yang hidup di tengah kota yang sangat rusak secara moral. Dan sangat menyedihkan atau ironi bahwa kehidupan dunia itu merambah luas ke dalam gereja pada masa itu. Dalam 1 Korintus 5, Paulus menegur dengan keras karena adanya dosa yang luar biasa terjadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi bahwa jemaat tidak merasa itu masalah. Itu biasa. Nang susi moya to. Dek to. Da kok panasa dari kalenay. Inan na ya. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap merasa baik-baik saja. Dan Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? Artinya dosa yang dibiarkan walaupun dalam pemandangan kita itu kecil, akan menyebar dan merusak seluruh kehidupan jemaat. Kita lihat tadi drama. Kerinduan orang tua untuk melihat anaknya berhasil. Menelpon, jangan lupa kalau balik ya, nak, bawa uang yang banyak. Rampo duka tuh anak nambawa, misa, kopor. Tapi den raka doilan. Den raka seng budalan. Ternyata yang ada ialah hutang. Paulus berkata, buanglah ragi yang lama. Apa itu ragi lama? Dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, ragi adalah zume. Yang menggambarkan sesuatu yang kecil tetapi memiliki pengaruh yang besar. Ragi yang diangkat oleh Rasul Paulus pada masa itu, ini sebagai sebuah simbol saja untuk mengingatkan bagaimana kerja daripada ragi itu. Ibu-ibu yang atau oma-oma yang bisa membuat roti, bapau, ya tahu ya, kalau tepung tanpa ragi, kira-kira bisa enggak rotinya mengembang? Enggak bisa, iya. Bisa enggak bapaunya empuk? Enggak bisa. Iya. Ragi itu begitu kecil, tapi ketika dia di fermentasi sebentar dengan gula dan air, secara diam-diam dia mulai bekerja. Dan ketika dia diletakkan di dalam adonan dan kemudian adonan itu
dicampur rata, dan kemudian ditutup lagi. Dengan diam-diam dia juga mulai mempengaruhi adonan sehingga adonan itu mengembang. Begitu luar biasa. Di sini Rasul Paulus menggambarkan tentang ragi lama, cara hidup lama, benih-benih dosa itu seperti ragi kerjanya. Kecil sekali. Bahwa ragi lama itu menyusup di dalam kerinduan dan harapan orang tua yang ingin anaknya sukses. Tapi pelan-pelan ketika ragi itu bekerja, dia kemudian mempengaruhi pikiran dan hati orang tua bahwa pokoknya cari kau uang banyak. Dan ini juga yang ada di pikiran sang anak. Mencari uang yang banyak. Bukan menelpon, masambayang siya ko rakanak. Malaysia ko rakama aminggu. Muingat siya rakatubuang Yesu. Tumangka mate. Bahkan bangkit untuk mengaruniakan kehidupan kepadamu. Jauh-jauh di sana. Jaga kau diri dengan baik. Jaga pergaulan ya. Ya tongan to kumua di parelu itu HP. Tapi di pembuangan mau nina, pakutiro tanya HP itu di pembuangan kuli inari. Ya itu namanya drama kan, nanti kalau dibuang HP-nya bagaimana toh? Ya. Nah, anak sampai kan mau pakai untuk kerja lagi. Ya. Tongan to kumua ya tuh HP mempunyai tujuan yang bagus, melong, dipakai berkomunikasi di semua situasi, orang tua, pekerjaan, ya, pelayanan dan sebagainya. Tapi ketika sudah tidak terkontrol dan ragi untuk melupakan doa, ragi untuk melupakan baca firman, ragi untuk melupakan kasih Tuhan, membuat hati dan pikiran hanya tertuju pada HP. Sehingga tak terasa masuklah tawaran-tawaran kecil seperti judi online. Melote sang mane, ya. Sidik ridi patama, ya. Pa, napa ki Buddha? Ya. Tiromi, ternyata kenyataannya adalah ya sampai penuh dengan hutang dan mengendap-ngendap mencari uangnya ambeena. Zume atau ragi itu menggambarkan sesuatu yang kecil tetapi memiliki pengaruh yang besar. Karena itu ragi lama menunjuk pada cara hidup yang dipandang. Cara hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan dipandang sederhana saja. Bitir ya toh. Te nama tumba. Dek toh. Sidik-sidik bang. Ya. Dah kok duka na sadar kok. Sesuatu yang kecil di luar Tuhan tetapi mempunyai pengaruh yang besar bisa berkembang menjadi keburukan dan kejahatan. Jadi ragi lama bukan hanya berbicara tentang itu dosa atau bukan. Tetapi sikap hati yang lama yang dipelihara. Misalnya tadi keinginan-keinginan sederhana. Tetapi tanpa dibentengi oleh firman Tuhan, doa, dan hubungan relasi dengan Tuhan yang akrab, maka dia akan meluas, mempengaruhi kehidupan ini. Tirom itu kehidupan ambe indokna sampai sholat como nina kan? Iya.
Emosi luar biasa. Untung siya nate na pingsan tu Indo na sampai sola como. Apalagi kalau como yang pingsan, mindal mau ngangkai. Iya kan? Merusak hubungan keluarga. Yang nasengke bang mau tuambe na, Indo na kan nami tekanan dari tinggi. Iya kan? Sabah emosi terusmu. Tas semua tu kawa-kawa alan barkona, sengke bang. Ya duka te como. Manding ditiro, payan na sengke bang mo. Apa mau dadi? Ragi keburukan, bahkan berkembang menjadi ragi kejahatan. Hal-hal yang sederhana, benih-benih yang dikatakan Zume tadi, yang hanya sekecil ragi, misalnya kepahitan yang disimpan, iri hati yang disimpan, kesombongan yang disimpan, kebohongan, ketidakjujuran yang menurut anak-anak zaman sekarang tidak apa-apa itu. Yang penting Malaysia pikir yang mak minggu. Yang penting masambayang siapa ki. Iyan na sidik-sidik bang tek siya nama tumbah. Kompromi dengan benih-benih dosa. Ragi itu tidak terlihat besar, tetapi diam-diam mengembang dan menguasai seluruh hidup. Mengapa itu harus dibuang? Paulus tidak berkata perbaiki ragi lama, tetapi buang. Buang. Artinya bersihkan seluruhnya, sucikan seluruhnya, jauhkan. Ya. Mengapa? Karena kita sudah menjadi manusia baru. Paulus berkata, sebab kamu memang tidak beragi, kamu murni, tidak perlu diberi ragi. Kamu sudah punya identitas yang luar biasa. Identitas dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kamu bukan lagi hamba. Itu keunikan daripada Tuhan kita. Setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan, te mo yan natiro sebagai hamba. Seorang yang disuruh-suruh. Seorang yang dipaksa-paksa. Tetapi dilihat sebagai sahabat maning. Karena dipakaborok ki. Natuntun ki. Susi sampai Nina. Ia telah mengalami ragi yang berkembang di dalam dirinya. Menjadi seorang yang tadinya hanya ingin bermain-main, mengikuti judi online, ya mungkin sekedar untuk isi-isi waktu. Sabak Buddha mau sebenarnya seng nate sampai. Tapi ternyata pelan-pelan ketika dia membiarkan ragi itu berkembang di dalam dirinya, maka akhirnya tapu tusengna, judi besar-besaran, dan yang lebih parah adalah na pengalian duka narkoba. Dan apa yang terjadi? Hampir duka mau mati. Sabak stres mo. Ya. Kita lihat tadi bagaimana pengaruh. Setiap kali menghadapi masalah harus menghirup. Kalau tidak, dia tidak merasa tenang. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kalau ada ragi itu, benih-benih yang akan berkembang di dalam dirimu, buang. Sebab kamu tidak lagi beragi. Sebab anak domba Paskah kita yaitu Kristus telah disembelih. Tek raka. Umba susi penami, penanta, umbayangan nih.
tu puang Yesu. Dia tak sang mai. Tonna ibadah ki Jumat Agung. Dan syara kaku mau tersentuh penanta. Untiro itu kalena dilakbak-lakbak. Bukuna, dukuna. Ponno rahara to'do. Mate. Belanna dosa-dosata. Ia telah disembelih, dikorbankan untuk menanggung dosa-dosa kita. Anak domba disembelih untuk menyelamatkan. Kita sudah selamat, kita sudah menang, kita sudah merdeka dari dosa. Lihat tadi, kuasa Roh Tuhan terus menuntun sampai untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Puji Tuhan, dia menyadari. Ternyata kasih sayang orang tua, kapuala ko sampai. Memaafkannya, mendukungnya, kumabendan ko. Semangat ko untuk kemudian kembali memperbaiki. Mintalah tolong pada Tuhan untuk memperbaiki kembali hidupmu yang telah membiarkan ragi lama itu berkembang kembali di dalam dirimu. Jadi membuang ragi bukan supaya kita diselamatkan, tetapi membuang ragi karena kita sudah diselamatkan. Membuang ragi lama yaitu perbuatan dosa yang lama. Perbuatan-perbuatan di masa lalu sebelum kita mengenal Tuhan. Bahkan yang masih terus kadang-kadang mengejar kita. Hadir di pikiran kita, hadir di perasaan kita. Harus dibuang. Karena kita sudah diselamatkan. Karena mang kamu dia tak tupuang matua. Mang kamu dikaburu. Mang mate. Tapi mangka duka bangkit. Ya moto tapi ringati kebangkitan na totemo. Bukan hanya kita bersorak-sorai bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang. Dia Tuhan yang luar biasa. Tetapi karena dia adalah Tuhan yang setia. Kasihnya tiada tertarakan, sempurna. Ketika kita lupa, ketika kita alpa, ketika ragi lama itu mulai muncul lagi di pikiran dan hati kita. Ia datang lagi setiap waktu, bahkan setiap minggu kita merayakan kebangkitannya untuk mengingat bahwa ya hidup baru telah diberikan. Kemenangan telah diberikan. Mai mokomi. Ta hidupi perayaan-perayaan tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah gereja kita dengan perayaan yang penuh dengan kemurnian dan kebenaran. Yesus telah mati, tapi Yesus juga telah bangkit dan menang. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Meoli komi, selamat Paskah. Buang ragi lama. Amin. Iya, mari kita masuk di dalam saat teduh. Di dalam keteduhan ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Engkau terus meneguhkan iman kami dalam merayakan hari kebangkitan-Mu pada hari ini, hari Paskah. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami senantiasa diingatkan bahwa ragi lama tidak kami boleh izinkan untuk masuk lagi di dalam hati, pikiran yang baru ini. Kami harus memutuskan hubungan dengan ragi lama. Dan kami harus merayakan kebangkitan Tuhan dengan kemurnian dan kebenaran. Terpujilah namamu.
Mari kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri, yang memungkinkan untuk berdiri, kita menyampaikan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Nama Yesus termulia. Putar aja.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dengan nats persembahan dari Mazmur 114 ayat 7 sampai 8. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
persembahan puji-pujian. Yang pertama dari PKBGT, yang kedua paduan suara jemaat. Disilahkan. Disilakan PKBGT di depan. Setelah PKB, Sekolah Minggu Geretorasi Jemaat Keramat, dan dilanjutkan paduan suara jemaat. Menghadap ke jemaat, ya. Solo. Belum siap, Pak. Sudah? Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu?
Berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadamu. Kasih dan setiamu ya Tuhan. Kau rela berkorban. Apakah sanggup berbalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku berserah padamu. Kau baru lukai hatiku dengan kasih-Mu. Dosa rasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Berapa kali aku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadamu. Tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Kau rela berkorban. Kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku berserah padamu. Tak mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Kau rela berkorban. Kasih dan setiamu
Iya, sekolah minggu. Ya, setelah anak-anak kita sekolah minggu, siap-siap paduan suara jemaat. Ya, paduan suara jemaat supaya mendekat. Oh, rupanya bukan hanya sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu juga. Ya, kakak-kakak sekolah minggu termasuk sampai. Ya. Oh, sampai dan comok. Ya, kakak-kakaknya mundur-mundur lagi kakaknya supaya adik-adiknya di depan bisa. Agak mundur lagi, mundur. Oke adik-adik ya, siap ya. Oke, 1, 2, 3.
Ya, dipersilakan paduan suara jemaat. Ya, paduan suara jemaat ini banyak sekali waktu latihan. Supaya tampil.
Tuhan dimuliakan untuk setiap puji-pujian yang telah kita kumandangkan bersama. Dan biarlah kehidupan kita berlimpah sukacita. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Hati kami melimpah syukur ya Allah. Di pagi hari ini kami bersama-sama dengan segenap yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Kami memuliakan karya keagungan-Mu ya Tuhan. Membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau turun ke alam maut dan mengalahkan kuasa maut itu. Dan kami rayakan kebangkitan saat ini. Dosa kami dipulihkan, kami menjadi anak-anak tebusan Tuhan. Dan karena itu kami diingatkan hari ini, buanglah ragi yang lama, dan hiduplah dalam kebaharuan hidup, dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu Ibu Pendeta Asni. Teguhkan dan kuatkan kami Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, mengenal dan mengalami kebangkitan Kristus. Hamba-Mu diberkati, diberikan kesabaran, kekuatan dalam tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat, juga di tengah-tengah keluarga. Karuniakan semangat dan kesehatan. Bapa di sorga, bersyukur Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, jemaat-Mu yang ada di Jemaat Keramat di sini. Biarlah anugerah Tuhan, hikmat Tuhan kami alami, dan kehidupan kami terus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ampuni kami Tuhan, jika ada tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi sesama kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap hidup yang Tuhan tambahkan, berikan bagi kami. Secara khusus bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, yang menikmati pertambahan usia sepekan ke depan. Berdoa untuk Nyonya Maria D. Bambayu, Aaron Aden Paskabata, Bapak Peter Samudra, Vanessa A. Payangan, Nyonya Juriska Isabelita, Kailen Triscia, Yehezkiel Deka, Nyonya Anita P. Tandiarang, Jessica Aprilia Songle, Giovanni Eka Putra, Bapak Stephen Reman Martin, Bobby R.A. Simon Rora, Francisca Anggraini, Nyonya Francisca P. Mangiri, Bapak Andreas Salepa, Ibu Vera V. Chandra, Nyonya Miceka Todingalo, Jetson Aprianto Sima, Nyonya Alfrida Mendila, Jordan Fernando Allo, Michelle Serlinda, Pendeta Amos Patadungan, Bapak Andri Asani, Bapak Liberty Sulepe, Nyonya Naomi T. Paibing, Nyonya Yosfina L. Paibangan, Nyonya Anastasia Entangke, Tesalonika Belrisa Deka, Kristia L. Gultom. Terima kasih untuk umur yang Tuhan karuniakan bagi orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang menikmati pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka, dan kebangkitan Kristus membuat mereka semakin bersemangat menjalani hidup anugerah Tuhan. Dan sebagai keluarga Allah, bersama-sama mendoakan, menopang di dalam doa orang tua, keluarga kami, saudara-saudara kami
yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ibu Elizabeth Tosingke, Ibu Eni Etola, Nyonya Nina Tola, Nyonya Karlina Teta, Nyonya Mariam Biringkanae, Bapak Yulus Pangala, Nyonya Maria Tandirapak, Opa Umat Alama, Bapak Yakob Banne, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak Herman Massa, Nenek Rio, Bapak FH Kasiaheng, Nyonya Lince Skandari, Ibu Deborah Parana, Bapak Yosua Pengotiku, Anak Jessica Palulung, Nyonya Esther Sande, Nyonya Esther Lambe, Pendeta Jacob Kalak Lembang Parantean, Ibunda dari Bapak Haryanto Suli, Nenek Valeri, Bapak Paulus Baso Ambalinggi, dan juga neneknya Irma. Tuhan, berita Paskah meneguhkan mereka. Iman mereka kepada Yesus menyembuhkan mereka. Teguhkan iman mereka Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuh. Dan segala yang diupayakan baik dari rumah sakit, dokter yang dampingi, tim medis, keluarga yang merawat di rumah, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kekuatan, pemulihan, semangat yang baru bagi orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami di tengah pemulihan saat ini. Bapa di sorga, kami bersama-sama di hari raya Paskah ini berdoa untuk kemanusiaan yang ada di berbagai negara. Saat ini mereka mengalami krisis karena perang, karena kelaparan, karena penderitaan, karena bencana. Tuhan, Engkau memulihkan mereka. Dengan kebangkitan-Mu, mereka mempunyai pengharapan. Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan kami, bersama dengan seluruh gereja Toraja, kami fokus untuk pendampingan bagi anak-anak kami, bagi generasi kami. Tuhan melepaskan mereka dari berbagai penyakit hari ini. Judi online, judi yang nyata, narkoba, berbagai penyakit sosial. Tuhan melepaskan anak-anak kami dan keluarga kami. Dan biarlah kebangkitan Kristus memampukan kami untuk menjadi terang, menjadi pendamping, mengarahkan keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di sorga, di tengah-tengah sukacita kami, perayaan dan mengalami kebangkitan Kristus, kami telah menyatakan syukur kami kepadamu, memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, memberikan tanda syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan siang dan malam. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah boleh digunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan jemaat Tuhan yang ada di Keramat. Pekerjaan jemaat-Mu Tuhan memberkati, sehingga mereka terus menikmati berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berikan semangat Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, kekuatan untuk terus menikmati sukacita anugerah Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda. Tuhan terus memperlengkapi mereka. Di pundak mereka ada harapan orang tua, ada sukacita, ada kebanggaan keluarga. Dan kami berdoa kiranya mereka terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi harapan kami bersama. Berdoa bagi anak-anak muda kami yang tengah mencari pendamping hidup. Tuhan memberi pasangan yang sepadan, yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, berikan semangat bagi mereka yang berjuang. Dan pada waktunya Tuhan menyediakan, memberikan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak kami. Bapa di dalam sorga, bersyukur Tuhan untuk segala puji-pujian yang telah dikumandangkan, baik dari anak-anak kami sekolah minggu, dari ibu-ibu PWGT, dari bapak-bapak PKB, GT, Gereja Toraja, Jemaat Keramat, paduan suara jemaat. Tuhan memberkati semuanya, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di dalam sorga, seusai kami melaksanakan ibadah syukur, kebangkitan Kristus, berbagai kegiatan akan dilaksanakan. Tuhan memberkati semua sektor. Kami menjadikan alat atau kegiatan selanjutnya sebagai alat untuk menyatukan kami
sebagai ekspresi iman kami sukacita atas kebangkitan-Mu untuk menyelamatkan kami. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, Gereja Toraja, Jemaat Keramat, lingkup klasis Pulau Jawa, wilayah dan sinode Gereja Toraja. Biarlah kami terus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, ini syukur kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang bangkit dari kematian. Amin. Kusuka menuturkan cerita mulia. Kita bersama-sama berdiri. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawar hati rindu, meliput terosan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Pergilah, sebarkanlah berita ke seluruh dunia bahwa Kristus telah bangkit. Haleluya, terpujilah Tuhan. Arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Shalom, selamat Paskah buat kita semua. Mohon kehadiran sebentar untuk mendengarkan warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan
dalam ibadah hari ini, hari Minggu dan ibadah Paskah. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Ibu Pendeta Asni dan Bapak Pendeta Rizal yang telah memimpin kita dalam ibadah Paskah pada siang hari ini. Tuhan memberkati dalam keluarga dan pelayanan. Bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenankan semua yang telah melayani pada ibadah Paskah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, operator sound system, beserta pengisi acara. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amplop PSB bulanan bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan kepada bendahara atau tata usaha melalui WA. Untuk amplop PSB bulanan PWGT dan pembangunan, dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari panitia HRG dalam bentuk jamuan kasih pada ibadah hari ini, 5 April 2026, selesai ibadah jam 9 dan ibadah jam 17.30. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Bapak Martin Basiang SH, kakak kandung dari Ibu Magdalena Basiang Tandilolo pada tanggal 30 Maret 2026 dan telah dibawa ke Toraja untuk dimakamkan. Kiranya rumpun keluarga yang ditinggalkan diberikan penguatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penjualan buku-buku terbitan BPK Gunung Mulia diinformasikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka meningkatkan minat baca, khususnya buku rohani, maka BPK Gunung Mulia akan mengadakan pameran dan penjualan buku-buku rohani dan Alkitab terjemahan baru 2 pada hari Minggu 12 April 2026 setelah ibadah jam 9 dan setelah ibadah jam 17.30 di ruang serbaguna. Kiranya anggota jemaat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki buku-buku rohani dan juga agar jemaat dapat memiliki Alkitab terjemahan baru edisi 2. Demikian informasi disampaikan. Terima kasih. Warta Komisi Musik. Mohon kehadiran Bapak Ibu, kakak-kakak PPGT, adik-adik SMGT yang berkomitmen melayani melalui paduan suara jemaat untuk hadir berlatih bersama setiap hari Senin jam 16.00 di ruang serbaguna Jemaat Keramat, bernyanyi bersama bagi kemuliaan Tuhan. Ditunggu kehadirannya. Warta PKBGT mengundang rekan-rekan PKB untuk berpartisipasi pada kegiatan olahraga tenis meja, takraw pukul 4 waktu Indonesia Barat dan latihan vokal grup atau paduan suara pukul 19 WIB setiap hari Jumat di Gedung Serbaguna atau halaman Pastori. Terima kasih. Pembukaan kelas GCA diinformasikan kepada segenap warga Gereja Toraja Jemaat Keramat bahwa telah dibuka untuk pendaftaran GCA kelas berakar untuk semua warga jemaat. Tuhan, jika ada yang ingin mendaftar bisa menghubungi kantor gereja atau TU. Warta Panitia HRG, sesudah ibadah kita ini masih ada lomba. Pertama, talent show cerita Alkitab. Kedua, yel-yel per sektor. Harap ibu-ibu mempersiapkan dengan baik. Jadwal kegiatan panitia pelaksana HRG Paskah tahun 2026. Paskah yang sedang berlangsung hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus tanggal 14 Mei 2026 Gereja Toraja Jemaat Keramat. Hari Pentakosta 4 Mei 2026 di Gereja Toraja Jemaat Keramat.
Kita dapat berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Semoga panjang umur Tuhan berkati. Demikian juga yang sakit. Mari anggota jemaat kita tetap mendoakan. Baik yang berobat di rumah sakit maupun yang berobat jalan. Semoga cepat pulih dan kembali bersama-sama kita memuji membesarkan nama Tuhan di gedung gereja. Terima kasih. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih akan melanjutkan sukacita kita merayakan Paskah pada hari ini. Dan sebagai lagu pengantar dan nyanyian syukur, kita akan menyanyikan Mari Sebarkan Injil. Saya undang kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita ulang sekali lagi. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari sebarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Silakan duduk, masing-masing kita mengambil saat teduh dan kita bersyukur kepada Tuhan. Selamat Paskah jemaat semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena ibadah Paskah hari ini boleh kita ikuti dengan penuh sukacita dari awal hingga akhir. Kita merasakan bagaimana kasih Tuhan dinyatakan melalui kebangkitannya. Benar banget nih Kak Fia. Oke jemaat sekalian. Jadi setelah tadi kita telah beribadah dengan penuh penghayatan, sekarang saatnya kita mungkin bisa sedikit lebih santai nih. Tapi dalam suasana perayaan sukacita Paskah ya. Karena kalau tadi mungkin saat ibadah masih ngantuk nih. Sekarang harus sudah segar kembali karena kabar Paskah ini tuh adalah kabar kemenangan, bukan kabar untuk tidur lagi. Paskah mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan baru, selalu ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi kasih senyum dulu kanan kirinya Bapak Ibu, biar suasananya semakin hangat dan penuh kebersamaan. Benar banget Kak Vio.
Oke jemaat sekalian, mungkin biar kita nggak lama-lama lagi, kita akan melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan sambutan-sambutan yang akan disampaikan kepada kita semua. Dan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia HRG, kami persilakan Ibu Yeni Solu. Shalom. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, yang terhormat Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Gereja Toraja Kramat, yang terkasih pengurus OIG Jemaat Kramat, Opa Oma, Bapak Ibu, kakak adik, anggota dan simpatisan Jemaat Kramat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus walaupun harus berpanas-panasan di halaman parkir Jemaat Kramat. Panitia dibentuk berdasarkan SK nomor 02/Kep PAN HRG GT JKR 3 Rumawi 2026 dan dilakukan pengutusan pada tanggal 22 Maret 2026. Jadi efektifnya panitia bekerja itu mungkin sekitar 1,5 bulan. Kegiatan diawali dengan ibadah Rabu Abu, lomba Prapaskah, ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, ibadah Sabtu Sunyi, dan hari ini bersama-sama merayakan Hari Paskah. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, hidup kita sebagai orang percaya menang atas kuasa dosa. Masih ada 2 kegiatan lagi yang akan dilaksanakan oleh panitia, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan ibadah Pentakosta. Berdasarkan proposal yang kami sampaikan kepada anggota jemaat bahwa kebutuhan dana dalam rangka kegiatan Paskah Jemaat berjumlah Rp118.600.000. Adapun yang menjadi sumber dana panitia, yang pertama amplop HRG dan donatur yang sudah diterima panitia berjumlah Rp56.920.000. Penerimaan dana pundi 4 yang diterima panitia sudah 2 kali, Rp2.612.000. Aksi penjualan makanan 2 kali kegiatan, Rp20.782.000. Penjualan kaos panitia Rp24.869. Persembahan ibadah Rabu Abu, Kamis Putih, Sabtu Sunyi berjumlah Rp4.831.000 ditambah Rp100 Malaysia. Partisipasi dari PKB 2.500.000. Hidup PKB. Total penerimaan sampai hari ini yang kami catat Rp112.514.000 tambah Rp100 Malaysia. Panitia masih tetap mengharapkan partisipasi anggota jemaat dan kami masih menghitung dana-dana yang kami belum laporkan sampai pada hari ini. Berdasarkan perhitungan majelis yang bertugas, jumlah peserta ibadah Paskah hari ini 329 orang, belum termasuk anak-anak sekolah minggu. Ucapan syukur tak putus-putusnya kami sampaikan kepada Tuhan Yesus hanya karena kekuatan kepada kami segenap panitia sehingga dapat melaksanakan rangkaian kegiatan HRG Paskah tahun 2026. Terima kasih untuk semua perhatian dan kebaikan hati Bapak Ibu Kakak Adik dalam membantu panitia dalam segala hal dan segala kesempatan. Untuk semua panitia, terima kasih untuk kerjasamanya, kerja kerasnya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, namun karena pertolongan Tuhan yang selalu menyertai, memberkati panitia,
sehingga rangkaian kegiatan mulai dari Rabu Abu sampai hari ini boleh berjalan dengan baik. Akhir kata, dengan segenap hati, jika selama berkegiatan kami panitia ada kata, ada tingkah laku dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, kakak adik, segenap anggota jemaat, kami mohon dimaafkan. Semoga kita boleh menikmati acara Paskah hari ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Kita masih akan mengikuti lomba talent show dan yel-yel dari sektor-sektor yang akan memberikan sukacita dan kebahagiaan buat kita semuanya. Segenap panitia HRG tahun 2026 mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menutup dengan pantun, jangan lupa jempol dan cakepnya. Beli baju kaos warna biru muda. Cakep. Cocok dipakai saat Paskah. Makasih udah bantuin panitia. Tuhan berkati berlipat kali. Masih ada satu ya. Masih ada. Makan nasi pakai papillon. Maming. Ditambah lombok katokon makin enak. Malah. Tak lupa kuucapkan kure sumanga pole paraya. Kure sumanga salam. Oke. Terima kasih Ibu Yeni atas sambutannya. Oke Kak Vio, kalau tadi kita udah dengar sambutan dari Ketua Panitia HRG pada tahun ini, selanjutnya kita bakal dengerin sambutan yang kedua, yaitu dari Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Kami persilahkan. Cik. Ya, mohon maaf saya tidak siapkan pantun jadi. Karena nanti ada pertandingan yel-yel, ya saya punya yel-yel. Kalau saya katakan selamat Paskah, jemaat menjawab Kristus bangkit, saya hidup. Yes, yes, yes. Bisa ya? Ya, Kristus bangkit, saya hidup. Yes, yes, yes. Kalau perlu berdiri, yes-nya. Ya. Selamat Paskah. Kristus bangkit, yes, saya hidup. Yes, Ya, yes. selamat yes. Paskah, Kristus bangkit, saya hidup. Yes, yes, yes. Iya, kebangkitan Kristus membuat kita hidup. Saya ulangi, selamat Paskah. Kristus bangkit, saya hidup. Yes, yes, yes. Kayaknya Sukapura yang juara nanti nih karena suaranya kakak sampai yang besar sekali. Oke, yang saya hormati Ketua RT, RW yang ada di sekitaran Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih untuk sudah memberikan kami perhatian yang luar biasa. Yang kami kasihi opa oma dan semua warga jemaat Gereja Toraja, anak-anak yang luar biasa. Pertama, saya mewakili pimpinan majelis gereja dan seluruh majelis gereja tentu sangat bersyukur kita boleh menikmati dan mengalami Paskah bersama di tahun 2026. Ada berbagai kegiatan yang telah disiapkan dan kita laksanakan bersama-sama. Saya selalu mengatakan itu hanya alat untuk membuat kita semakin akrab, membuat kita semakin merasakan sebagai satu keluarga. Tak ada nasang te melo dari Rabu Abu ke Sule Komidako na ada hati yang kecewa karena tidak menang. Ya, sekali lagi itu hanya alat permainan yang disusun sedemikian untuk kemudian membuat kita semakin menikmati sukacita Paskah. Terkait dengan tema kita, tema Paskah 2026, kalau dari PGI kalau tidak salah, kebangkitan Kristus membaharui kemanusiaan kita. Kebangkitan Kristus membaharui kemanusiaan kita. Dan saya
menyampaikan gerakan bersama Gereja Toraja terkait dengan fokus pada menyelamatkan generasi. Dan saya kira ini menjadi berita pasca penting bagi kita, bagaimana keluarga-keluarga, ayah, ibu, opa, oma, kakak, adik-adik kita menjaga tentang generasi pertama, generasi Gereja Toraja, generasi Toraja, dan generasi keluarga. Drama tadi saya kira sangat menarik ya. Saya sendiri, kakak sampai tadi cukup emosional, air mata saya juga menetes. Dan mudah-mudahan sepertinya pelakunya tadi itu benar-benar menjiwai dan mudah-mudahan benar-benar bertobat. Tapi sekali lagi bahwa pesannya sangat jelas. Bersama Gereja Toraja kita menyelamatkan generasi. Dan bukan tanggung jawab pertama-tama untuk lembaga Gereja Toraja, tapi keluarga itu sendiri. Mari kita jaga anak-anak kita jaga keluarga kita bangun komunikasi yang baik. Kita jaga mereka dari ancaman yang sangat mengerikan hari ini. Narkoba ada di depan mata, penyakit sosial ada di depan mata, judi ada di depan mata. Jangan Bapak Ibu sudah puas dengan memberikan HP, fasilitas mewah kepada anak-anak kita. Tapi mohon dikontrol. Mungkin mereka tenang-tenang, tapi seperti sampai tadi akibatnya ternyata itu sangat miris. Sekali lagi pantau, sayangi keluarga kita, jangan sampai ada yang hilang. Yang terakhir, mewakili majelis gereja, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kehadiran, keikutsertaan semua anggota jemaat dalam merayakan rangkaian Paskah di 2026. Terima kasih kepada panitia yang luar biasa, kurang lebih 1,5 bulan mempersiapkan berbagai acara. Kuresmanga, Puang Pasake Komisola Nasang. Saya mendampingi panitia sampai tadi malam 12:30. Perlengkapan, dekorasi, tim multimedia, juga saudara-saudara kita, tim Kulintang, terima kasih. Luar biasa sampai 12:30 tadi malam. Ini bagian dari sukacita untuk merayakan Paskah. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada, sekali lagi bagi Ketua RT RW, terima kasih bagi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, anak-anak muda di RT 11-12 yang sudah menjaga kita di bawah pimpinan Om Acis. Terima kasih Om Acis sudah mengarahkan, sudah menjaga kita. Terima kasih tim keamanan yang sudah menjaga kita. Tuhan Yesus memberkati. Dari panggung ini kami menyampaikan kebangkitan Kristus, kehidupan Dia berikan untukku dan juga untukmu. Mohon maaf bagi seluruh tetangga-tetangga kami yang ada di sekitar gereja, jika dari mungkin Jumat Agung terganggu karena jalan di sana agak padat. Kami mohon maaf sekiranya itu menjadi sesuatu yang tidak berkenan bagi tetangga-tetangga kami. Kami tetap berdoa yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar Gereja Toraja Jemaat Keramat. Selamat Paskah, Kristus bangkit, saya hidup. Yes, yes, yes. Kurre sumanga. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Rizal Butulinggi atas kata sambutannya mewakili pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat. Oke, selanjutnya Kak Vio. Kita mau dengar sambutan dari siapa lagi nih? Kita lanjut dengan sambutan dari Badan Pekerja Klasis Gereja Toraja. Kami sambut Bapak Pendeta Adrian Lintin. Kami persilakan. Kurre. Shalom. Mana semuraka?
Yang saya hormati rekan-rekan majelis gereja, Toraja Jemaat Keramat, Bapak Pendeta Rizal, Ibu Pendeta Asni, dan seluruh rekan penatua diaken, lako mintu tomatuangku ambe Indo yang hadir pada hari ini dan seluruh jemaat Tuhan di Jemaat Keramat. Salam Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul mensyukuri peristiwa Paskah dalam kehidupan kita. Dan ya, ini hal yang luar biasa. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan Paskah, kalau kegiatannya di luar pasti banyak. Tapi saya menyaksikan bahwa walaupun kita adakan di halaman gereja, di tempat parkir gereja, ini luar biasa kita semua boleh hadir. Namun tentu hal yang sangat bisa kita bawa pulang dalam kehidupan kita selanjutnya adalah setelah kita merayakan Paskah, apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita. Saya kira luar biasa refleksi Paskah hari ini, baik lewat renungan firman Tuhan dan juga seperti yang sudah disinggung Pak Pendeta Rizal tadi tentang tema Natal PGI KWI tahun ini, kebangkitan Kristus. Saya selalu terbawa Natal. Tema Paskah tahun ini luar biasa bahwa mengusung bahwa kebangkitan Kristus memperbaharui kemanusiaan kita. Sehingga ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih sidang jemaat Tuhan, kiranya perayaan-perayaan Paskah kita setiap tahun tidak hanya marak, meriah pada tataran seremonialnya. Karena sesungguhnya Paskah itu tidak hanya terjadi ketika kita mensyukuri peristiwa kebangkitan Kristus seperti hari ini, tapi setiap hari Minggu. Nah ya moto di kuah kumua ma minggu ki ma gereja ki alo minggu, karena itu hari pertama. Hari Minggu hari pertama dalam sepekan. Dan pada hari pertama itu Kristus bangkit. Itu berarti bahwa setiap kita datang bergereja pada hari Minggu, sesungguhnya kita terus merayakan Paskah dalam kehidupan kita. Namun hal yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam setiap kita merayakan Paskah, ada hal yang terus berproses dan berubah pada diri kita, pada keluarga kita. Seperti yang sudah disampaikan tadi, mungkin sampai saat ini masih ada ragi-ragi kecil, ragi-ragi lama dalam kehidupan kita. Maikomi ulendu te Paskah kita melakukan hal yang sifatnya sensura morum. Tak kakak-kakak tu kaleta kumambai ya te perlu ditampe mote. Hal yang harus kita buang agar kita semakin dibaharui oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita dan juga keluarga kita. Saya sangat terinspirasi dengan drama yang sudah ditampilkan tadi. Memang itu tantangan kita, kekinian kita saat ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada jemaat kita, ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada saudara kita yang menghadapi pergumulan seperti itu. Ya kiranya dengan spirit Paskah ini kita dituntun dan dikuatkan oleh Roh Kudus untuk memberikan pendampingan untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita yang bergumul. Sekali lagi atas nama Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa kami mengucapkan selamat Paskah dan mengakhiri sambutan kami, saya ingin menyampaikan satu pantun. Cakep. Yang sudah lazim. Ubur-ubur ikan lele. Cakep le. Selama Paskah le. Iya le. Kure semangat le. Iya le. Pada moto le. Iya le. Tak kumandem le. Ya, terima kasih kepada Ketua Klasis Pulau Jawa yang sudah menyampaikan sambutannya. Sampai kembali hadir di tengah-tengah kita.
Masih semangat? Masih semangat? Mana sektor Walang? Ya, ada 2.000 orang. Sektor Semper. Ada 5.000 orang. Sektor Kebun Baru Cilincing. Sektor Sukapura. Wah, ada 2.000 orang. Ya, baik. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:40. Ya. Kita ada waktu 10 menit break, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam lomba yel. Ya, mari kita mempersiapkan diri 10 menit untuk masuk di dalam lomba yel. Silakan. Kasih. Iya, teman-teman panitia, minta tolong dibantu untuk mempersiapkan lokasi. Musik kulintang kalau bisa kita taruh ke belakang. Ayo rekan-rekan panitia, seksi acara. Dia. Ya, di depan ini nanti kita jadikan sebagai tempat lomba. Jadi ini harus kosong. Ya, silakan masing-masing PIC lomba untuk maju ke depan mencabut undian. Ayo teman-teman seksi acara, minta tolong panitia, tolong dibersihkan di area lokasi.
Ya, kita angkat semua. Ya, silakan PAC masing-masing lomba. Mana sektor Sukapura, sektor Semper, dan sektor Kebun Baru? Mana Kebun Baru? Kebun Baru mana? Kebun Baru mana? Kebun Baru Cilincing. Kebun Baru Cilincing. Sektor Kebun Baru. Ya, cabut lotnya, silakan. Ini ada 4. Ya, dibacakan langsung. Penampilan pertama, sektor Kebun Baru Cilincing. Penampilan kedua, sektor Green Garden, Semper Green Garden. Penampilan ketiga, sektor Walang, dan urutan keempat, sektor Sukapura. Mana nomornya 1 tadi? Mau dipakai lagi nanti? Halo? Mana? Nggak ada. Jangan dibawa pulang. Kita akan cabut lagi nanti untuk talent show. Panitia tolong siapkan meja 3 di sini untuk dewan juri. Mau dipakai, mau diangkat itu diangkat tap. Tolong dibantu kakak-kakak. Ya, jangan berdekatan. Ada 3. Ini di sini, ya. Meja 1, meja 2, dan meja 3. Udah. Yang kursi ini, meja ini kayaknya juga harus diangkat. Tadi konsumsi mau pakai. Ya, kita agak pinggirin ke sana ya kali ya. Ya, di belakang. Oke. Ya. Ya, saya mau cek kesiapannya. Gimana sektor Kebun Baru Cilincing? Ya, sudah siap tuan rumah ya, siap. Sektor Walang Bypass? Sudah siap? Belum siap. Sektor Semper Green Garden? Semangat, siap ya. Sektor Sukapura Bekasi? Sudah siap? Sudah siap? Ya, ada waktu 2 menit lagi.
nggak usah meja deh, ini aja kursi. Ya untuk mengamankan. Ya kita taruh di depan ya setelah mereka itu. Di depan sini. Di sudut lah ya. Nah, pakai batu deh ya untuk itu. Kamu jaga nanti ya. Ayo penonton mendekat. Ya, kembali diingatkan, di dalam lomba yel-yel, diingat, semua OIG harus ikut terlibat. Itu wajib ya. Kurang 1, 2. Iya, baik. Tim kameraman udah siap? Kameraman udah? Ya, hari ini kita akan diliput oleh teman-teman dari RCTI. Jadi, hari ini kita akan menampilkan yel-yel terbaik kita. Ya, baik. Saya akan mengundang ketiga dewan juri yang akan menilai pada hari ini. Kita datangkan jauh-jauh. Yang pertama, Ibu Pendeta Asni. Tepuk tangan untuk Ibu Pendeta Asni. Ibu Pendeta masih berganti? Ya, Dewan Juri yang pertama sedang dalam perjalanan, baru tiba di bandara. Dewan Juri yang kedua, dari Simbuang, Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Tepuk tangan. Kok nggak seru? Ini pada deg-degan ya? Ya, santai aja. Ya, silakan Ibu di meja kursi nomor 1. Dan juri yang ketiga sebagai ketua juri hari ini adalah Bapak Pendeta Adrial Lintin. Iya, tepuk tangan. Ya, silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Silakan. Silakan, Abe. Silakan berdiri.
Pak Pendeta di pinggir kanan. Ya, ketua juri di tengah. Ya, Bapak Ibu kita perhatikan. Ya, diingat yang pertama adalah di dalam lomba yel-yel setiap unsur OIG harus ada. Dewan juri diperhatikan ya. Harus semua unsur OIG dari sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, dan lansia. Nah, Ibu dilihat. Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, ini ada penilaian. Penilaian akan kita nilai setiap penampilan lomba. Adapun penilaian yang akan diberikan meliputi aspek kekompakan tim. Yang kedua, kreativitas dan keunikan. Yang ketiga, semangat dan kehebohan. Dan yang keempat adalah isi dari yel-yel tersebut. Ya, jadi setiap Dewan Juri, setiap penampilan setelah selesai kami akan kumpul. Ya, kami akan kumpul di sini dan nanti kita akan jumlahkan. Silakan ditulis nomor urut dan sektor sesuai dengan urutan tampil. Yang pertama adalah nanti sektor Kebun Baru Cilincing. Ya. Nanti selesai penilaian pertama, kami akan kumpulkan. Nanti tampil kedua lagi, dikumpulkan lagi. Tapi tetap di jumlah di bawah, nanti di jumlah terakhir sama-sama. Sudah siap? Ya, baik. Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh penonton, kita akan menyaksikan penampilan yel-yel yang pertama, yaitu sektor Kebun Baru Cilincing. Beri aplaus untuk sektor Kebun Baru Cilincing. Sektor Kebun Baru Cilincing. Pakai kondensor aja Kak, di atas satu, sorry, Kaniger, ada kondensor. Kok kayaknya jangan terlalu kesini deh. Sudah siap? Ya, kita sambut, inilah dia penampilan dengan nomor undian 1. Penonton diharap tenang. KBC, tunjukkan jarimu. Ini dia. Mana jari, mana jari. Di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Siapa kita? KBC. Mana di mana sektor paling oke? Sektor paling oke hanya sektor KBC. Sektor KBC hore. Sektor KBC oke. Sektor KBC memang yang paling oke. Sektor KBC keren. Sektor KBC mantap. Sektor KBC memang yang paling mantap. Memangnya kalau yang paling mantap yakin bisa menang? Yakin dong. Sektor KBC mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita beri tepuk tangan untuk sektor Kebun Baru Cilincing.
Silakan kembali ke tempat. Tante, tante. Iya, langsung ditotalin nilainya. Ada dus nggak? Dus. Mana supporternya dus. Ada dus. Semper? Yeay! Tempat sampah ya? Ada dus nggak? Ya. Ini mau masuk Semper kayaknya nih ya. Kita mau nyewa ini lain, kapling lain. Kita tutup. Iya no, hampir satu lorong diambil. Aduh, orang Papua dan janitornya. Iya. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kita akan menyaksikan penampilan dengan nomor urut 2, sektor Semper Green Garden. Silakan. Semper Green Garden siap? Siap! Siap? Permisi, permisi, Semper mau tampil. Kalau nggak dikasih lewat, urusan bisa gawat. Permisi, permisi, Semper mau tampil. Kalau nggak dikasih lewat, urusan bisa gawat. Permisi, permisi, Semper mau tampil. Kalau nggak dikasih lewat, urusan bisa gawat. Permisi, permisi, Semper mau lewat. Kalau nggak dikasih lewat, urusan bisa gawat. Sektor Semper Green Garden siap? Siap! Dor, dor, dor! Semper Green Garden siap? Kurang kencang. Siap! Dor, dor, dor! Siapa kita? Semper Green Garden. Yes, yes, yes. Semper Green Garden, Laskar Kristus. Yes. Semper Green Garden, tunjukkan pesonamu. Kita sebagai Laskar Kristus harus menunjukkan kepada sektor yang lain. Kami Laskar Kristus, siap gerak dar. Kami Laskar Kristus, siap gerak dar. Kami datang dari sektor Semper, kami datang untuk menang. Kami sektor Kristus, siap
goyang kiri, ha goyang kanan, ha putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ha goyang kanan, ha putar ke kiri, putar ke kanan. Kami sektor Semper Green Garden mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga sektor yang ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga sektor walang ikut. Ya, luar biasa sektor walang mau ikut kemana saja. Siap ya, siap. Sukapura siap. Pakai kacamatanya semuanya. Kacamata dipakai. Sabar dong Sukapura. Bukan, cuman kasih kacamata. Pakai kacamatanya ya, pakai kacamatanya. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Meoli kami. Konsentrasi Sukapura, jangan ngomong ya, konsentrasi. Iya. Ikuti apa-apa dari saya. Ya baik, Bapak Ibu Dewan Juri, kita akan menyaksikan penampilan dengan nomor undian 4 dari Jawa Barat, Sukapura Bekasi. Sukapura Bekasi siap. Sekali lagi yang keras, Sukapura Bekasi siap. Let's go. Nah, ikuti dari belakang. Nah, masih menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke saya, menghadap ke saya semuanya. Siap. Hadap kiri, gerak. Sukapura Bekasi, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, lingkaran. Kacamatanya dong. Sukapura Bekasi siap? Siap. Siapa kita? Sukapura Bekasi. Yang keras siapa kita? Sukapura Bekasi. Sukapura Bekasi, ku menang, ku menang. 1, 2, 3, go. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, di dalam peperangan. Ku menang, haleluya, haleluya. Sekali lagi yang keras, ku menang. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang, di dalam peperangan. Ku menang, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi yang kencang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
dia naik hidup. Haleluya, dia naik turun. Sukapura Bekasi. Hai, selamat pagi semuanya. Sekali lagi yang kencang. Sukapura Bekasi. Hai, selamat pagi semua. Siap melayani? Siap dong. Ada kabar gembira. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kubur kosong. Dia hidup. Dia hidup. Maut dikalahkan. Kita menang. Kita menang. Bersoraklah hosana. Sekali lagi bersoraklah hosana. Bergembiralah, puji Tuhan. Kasihnya hidup selamanya. Sukapura Bekasi, happy yaya, 1, 2, 3, go. Ya ya ya, happy yaya. Saya siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin membara. Ha, sekali lagi. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin membara. Ha. Sukapura Bekasi. Yesus hidup, hidup, hidup. Yes. Hidup, hidup, yes. Kita menang, 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 menang. Bersoraklah, haleluya. Sekali lagi bersoraklah. Yesus bangkit, 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 yes. Bangkit, bangkit, yes. Yesus Raja, selamanya. Sukapura Bekasi, semangat, mantap, luar biasa, yes. Semangat, mantap, luar biasa. Sekali lagi yang lebih keras. Sukapura Bekasi, semangat, mantap, luar biasa, yes. Semangat, mantap, luar biasa, yes. Sukapura Bekasi, hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Sukapura siapa yang punya? Sukapura siapa yang punya? Sekali lagi yang kencang. Sukapura siapa yang punya? Ho, ha, Bekasi siapa yang punya? Selesai, terima kasih. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Iya, penampilan terakhir berasa kita berada di kawasan apa? Akmil. Ya, dengan demikian, dengan berakhirnya nomor undian 4, maka berakhir sudah lomba yel-yel pada saat ini. Silakan Dewan Juri kembali ke tempat. Dijumlahkan dulu, jumlahkan di depan juri. Seksi acara, tolong dibantu. Seksi acara, tolong dibantu. Dek, lu manual aja. Lora, Lora, jumlah di depan juri. Tulis tangan aja nggak apa-apa. Di depan juri ya, disaksikan juri. Iya, kita jumlah dulu.
Ya, dijumlah dengan teliti ya. Perhatikan nomor undiannya dan sektornya. Ya, sambil Dewan Juri dan seksi acara menjumlahkan nilai, hasilnya nanti kita akan umumkan setelah selesai acara. Waktunya kita akan istirahat makan siang. Makan siangnya sudah siap? Belum siap? Ya, ada pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang menemukan kacamata dengan frame hitam tadi malam, tolong disampaikan jika ketemu ke Bapak Salceta Lama. Kacamata frame hitam. Cover hitam ya. Covernya ya. Tolong bagi yang ketemu mohon dikembalikan ke Bapak Salceta Lama. Terima kasih. Iya, kacamata baca. Udah dijumlah. Ada 4. Mana itu? Ini nih. Masukkan di sini dulu. Masukkan di sini. Kalian nanti yang hitung ya. Yang jelas mungkin ini. Ya, ini. Mana yang lebih siap, setengah siap, mana yang tidak siap. Sambil makan kalian nanti untuk di laptop ya, ada laptop. Ya, Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk menilai lomba yel-yel. Kita akan masuk di dalam istirahat dan makan siang 1 jam ke depan. Jadi sekarang pukul 10:25. Nanti jam 11:25 kita akan melanjutkan acara kita yaitu lomba talent show. Ya, baik. Seksi konsumsi sudah siap? Ya, kita akan menaikkan doa syukur sebelum menerima berkat Tuhan. Mohon kesediaan salah satu anggota jemaat. Siapa yang bersedia memimpin doa syukur hari ini? Dari jemaat di luar majelis gereja. Ada Oma. Saya tidak bisa berdiri, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah Siluku Solanasang. Wah, meoli-oli tangan di atau nggak mau kita oleh pipisan. Selamat Paskah Siluku Solanasang. Oh ya, 7 buku teh name tambah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa pengasih dan penyayang. Terima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat dikumpulkan di tempat ini, merayakan kemenangan kami, di mana kebangkitan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa dalam surga, panitia telah menyiapkan santap siang untuk kami Bapa. Engkau menguduskannya dan memberkati agar menjadi kekuatan yang baru untuk tubuh kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkekurangan. Engkau mau datang meniliknya Bapa. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami selalu mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Iya, kurang semangat Oma, Tuhan berkati. Ya, mari kita makan siang bersama.
mari melayani diri sendiri. Bapak Ibu yang hadir mungkin tidak sempat memasak. Silakan ada meja panitia bisa bergabung. Teman-teman dari mes yang hadir silakan bergabung dengan panitia dan majelis. Ya, mari kita berbagi makan siang. Selamat menikmati. Cik. Yang ada di jalan di sana jangan ada yang pulang. Mari bergabung di sekitar panggung. Oh ada. Ada juga di depan. Iya, silakan, silakan. Kalau banyak di depan bisa bergeser sebagian ke sekitar panggung. Mari. Silakan bergabung, kita ambil makanan di belakang panggung. Yang di Serbaguna silakan keluar, kita makan sama-sama ya. Ya. Ayo teman-teman dari mes mana? Silakan menuju ke belakang panggung. Bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu
lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagi yang menemukan kacamata yang tadi itu yang diumumkan, akan diberikan hadiah 500.000 oleh Pasal C. Ayo, 500.000. Silakan dibawa ke Pasal C, akan diberikan uang 500.000. Terima kasih. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, Darah-Mu sucikanku.
hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu. Yang temukan bisa dibawa ke panggung, nanti kami serahkan di sini. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus. Yang mau mempersembahkan suaranya silakan naik di panggung. Kasih Yesus bagiku. Blaze It Makeover Beauty Beyond Compare. Hancur kok saya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
Biarkanlah iman itu tumbuh sekalipun gunung-gunung tidak berpindah. Sambil bernapas sejenak karena kenyang, yang mau menyanyi silakan naik di panggung. Anak-anak band siap iringi.
belakang mengambil amplop PSB PWGT. Sama apa? Sama PKB, bendahara PKB dan PWGT mohon ke belakang mengambil amplopnya. Terhapus dosanya yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Anak domba darahmu tak hilang kuasanya, sehingga kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Siang di sinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jadi sekarang kalau lihat matahari, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku dan memberikan satu hari lagi buat Karya terbesar dari kakak adik Jordan dan Joshua. Cek. Kevin naik. Drummer kita mana? Kalau tidak naik segera saya yang ganti. Cek. Mendaftar memang yang mau duet, mau solo, mau keroyokan juga tidak masalah. Silakan naik ke panggung. Kita rileks dulu sebelum kita akan menyaksikan drama dari setiap sektor. Cek. Cek 1 2 3.
Nanti saya bantu masuk. Setelah J kuadrat akan dilanjutkan penantang baru, Pendeta Adriel duet dengan Om Salce. Silakan disiapkan lagunya. Ya, Bapak Ibu, sudah selesai makan siangnya? Ya, kalau sudah selesai, silakan diputuk. Dan sekarang waktunya kita akan masuk di dalam lomba terakhir, yaitu lomba talent show. Ya, silakan mempersiapkan diri. Lanjut. Como ini yang karya terbes. Ya, silakan cabut lot undian dulu. Ayo. Ya, sektor walang mana? Ini saya buang ke atas ya, biar adil ya. Ini saya buang 1, 2, 3. Ambil sesuai keinginan. Iya. Nomor undian 1 dari sektor Kebun Baru Cilincing,
Undian 2 dari sektor Sukapura. Undian ketiga sektor Walang Bypass dan undian yang keempat sektor Semper Green Garden. Ya, silakan mempersiapkan diri. Kita 5 menit ke depan siap berlomba. Gimana awalnya? Dengan Terus kreativitas toh? Yang gitu ya? Yang waktu Tuhan tuh gimana awalnya? Yang penampilan di bawah ini adalah kostum dan koreografi. Pas awalnya gimana? Beda nilai ya. Belimbing dulu bisa. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti. Ya, kacamata sudah ada yang menemukan. Ku percaya kuasa. Ya, waktu masih terus ya berjalan. Batas jam 5 sore ya untuk mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Ya, sebelum kita lomba, apa pohon belimbing kita tebang dulu. Apa namanya? Ketika ku hadapi kehidupan ini, Halo Kebun Baru, sudah siap? Kebun Baru nih ayam aja nih. Sudah siap Kebun Baru? ku tahu ku tak
kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Kau benar Tuhan tempat jawabanku. Aku tak sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu menggenggamku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti pagi hari, Tak terlambat bersinar, sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lapor dulu. Ayo perwakilan sektor silakan dilapor dulu bahan talent show-nya yang akan dibawakan pada hari ini. Bapa, Engkau sungguh. Jadi nanti itu cerita itu berdasarkan ya, kan beda-beda tuh, ada berbeda versi siapa gitu. Misalnya di Maribo Olang kayak Sukapura ada kan versi Yohanes. Tinggi banget. Salah kasih di Tatuan. Ku naikkan silu. Kan harusnya jangan sampai sama. Oh, udah. Apa? Dari mana? Bagian dari mana? Bukan, berdasarkan apa? Saya sini berapa cerita, Pak? Habisnya versi Batu sama. Engkau sungguh. Jangan sampai salah ya. Udah dia tahu Tiri, bayang ceritain. Halo. Ceritanya dari mana? Ya, ya. Kasih-Mu berlimpah. Ini ada Alkitab nggak di dalam? Ada Alkitab nggak? Engkau Lukas 1:19. kasih limpah. Hati-hati Sakeus.
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang Dari ada rekomendasi lagu kah? Apa? Motivo solo. Dia Vida Dolorosa. Kehidupan ini jalan mana? Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyuci. menyucikan bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tak pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini kayaknya ada orang mau demo di sana ini. Ini demo apa di sana ini? Gerimis, ada hujan. Kenapa? Sebentar. Kabar tuh. Ya, Kebun Baru Cilincing sudah siap. Undian 1, undian 2 sektor Sukapura Bekasi, undian 3 sektor Walang Bypass, dan undian terakhir Semper. Tes 1. Nah, ini bagus juga. Cek. Udah puas? Belum pemanasan nih. Nanti lu habis selesai ini pasti ada kosong. Vio. Sektor mana? KBC. Cek 1.
Cek, cek, 1, 2. Cek, cek. Cek, 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 1. Cek, 1. Cek, 1. Cek, 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 1. Cek, cek, 1. Iya. Cek, cek. Mejanya. Seksi acara, tolong meja untuk Dewan Juri disiapkan 3. Untuk kami. Dia lahir, dia mati, dia bangkit. Untuk kami dia mati, untuk kami dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus. Ya, bisa tes panggung dulu. Bisa tes panggung, tes panggung. Iya, baik. Semuanya ternyata sudah siap. Ya, mohon kesediaan ketiga Dewan Juri kembali ke meja yang sudah disediakan. Bapak Pendeta Adrial, Ibu Pendeta Asni, dan Bapak Pendeta Rizal. Dewan Juri, panggilan kedua kepada Dewan Juri. Pulpennya sekalian. Ibu Pendeta Asni. Ibu Pendeta Asni. Ya, selamat datang kembali ketiga Dewan Juri. Lomba talent show cerita Alkitab hari ini, adapun aspek yang akan dinilai, yang pertama, kesesuaian dengan tema isi Alkitab yang dibawakan, ada kesesuaian materi, pesan firman, dan kebenaran cerita. Yang kedua adalah kreativitas, keunikan ide dalam menampilkan cerita Alkitab agar menarik bagi penonton. Yang ketiga, penampilan atau performance, yaitu penghayatan dan penguasaan panggung, kepercayaan diri, serta interaksi sesama. Penampilan yang terakhir adalah kostum, ya. Perhatikan, kostum yaitu kesesuaian busana dengan karakter atau tema Alkitabiah yang dibawakan. Properti yang kedua, kesesuaian penggunaan alat bantu yang mendukung jalannya penampilan. Ya baik, Bapak Ibu Dewan Juri, kita akan menampilkan peserta dengan nomor undian 1 dari sektor Kebun Baru Cilincing,
yang akan membawakan cerita Alkitab perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan yang sakit pendarahan menurut versi Markus pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-29. Kita sambut undian 1 sektor Kebun Baru Cilincing. Cek. Perempuan yang sakit pendarahan. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan, bahkan dia dikucilkan karena dianggap najis. Perempuan itu telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat, tetapi tidak ada yang bisa mengobatinya, bahkan keadaannya semakin parah. Suatu hari, dia mendengar tentang Yesus yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan saat itu dia mulai memutuskan untuk mencari Yesus. Di tengah kerumunan murid-muridnya dan orang banyak yang mengerumuni Yesus, perempuan itu dengan susah payah menerobos kerumunan orang banyak itu. Dan dalam hatinya dia berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dengan gemetar dia mulai mendekat dan menjamah jubah Yesus. Seketika itu juga pendarahannya mulai berhenti dan dia merasakan bahwa tubuhnya sudah sembuh dari penyakitnya. Yesus yang merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Siapa yang menjamah aku? Sehingga kuasa keluar dari dalam diriku. Tuhan Yesus, orang sebanyak ini tidak tahu siapa yang menyentuh jubah Yesus. Akulah yang menjamahmu karena aku percaya hanya dengan jubahmu maka aku akan sembuh, dan seketika juga itu aku sembuh. Yesus menatapnya dengan penuh kasih dan berkata, Imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dan penyakitmu sudah sembuh. Yesus yang melihat iman perempuan itu tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi juga memulihkan martabatnya dan memberikan kedamaian. Demikianlah kisah perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu sudah sembuh oleh karena iman dan percaya kepada kuasa Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berikan aplaus buat peserta undian 1. Apa? Ya. Juri masih menghitung nilainya. Nomor undian urut 2 akan membawakan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang menurut versi Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita sambut sektor Sukapura Bekasi. Narator kalau bisa di atas. Jadi Tuhan Yesus sama Naratornya di atas saja. satu lagi. Nyala. Satu lagi. 2.
Di atas deh, di atas. Hah? Kita Naratornya? gantian ya. Ya, ini mic-nya. Ano, menghadap ke sana ya. Jadi nanti warga duduk di sini. Tadi enggak. Oh, berhenti. Cek. Menghadap ke sana, ke penonton, ke juri. Sektor Sukapura Bekasi akan menampilkan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang berdasarkan Yohanes 6 ayat 1 hingga 15. Mari kita saksikan. Sesudah itu Yesus berangkat ke Danau Tiberias bersama ke-12 muridnya dan diikuti oleh orang banyak. Menyebar. Orang banyak berhenti, kemudian Yesus dan ke-12 muridnya berjalan ke arah gunung. Yesus kemudian memandang dan melihat orang banyak yang mengikutinya sambil berkata kepada Filipus, Filipus, ya guru, tampaknya semua orang ini sudah kelaparan. Di manakah kita bisa mencari makanan? Guru, dengan jumlah orang yang sebanyak ini, uang 200 dinar saja tidak cukup untuk memberi mereka makan, guru. Kemudian para murid menyebar. Ada yang punya makanan sini? Guru, ya. Di sini ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti. 5 roti. Tadi 5 roti. Dan 2 ekor ikan. Kemudian Andreas menuntun anak itu mendekat kepada Yesus. Kemudian Yesus menyuruh murid-murid untuk mengatur orang banyak itu. Murid-murid Yesus menyuruh mereka sambil menghitung. Ada berapa orang ya di sini? Wah, ada 5.000 orang. Kemudian Yesus mengambil ikan dan roti, lalu bersujud dan berdoa. Setelah itu membagi-bagikan roti bersama murid-muridnya kepada orang banyak. Kepala ikan. Ekor. Ekor.
Setelah roti dan ikan habis, kemudian Tenang. Berkat Tuhan tersedia, percayalah, dan pasti akan cukup. Makanlah dan berbagilah. Kepala. Tidak usah dibungkus. Tidak usah dibungkus. Kita bagi-bagi rata makanan ini dan pasti cukup. setelah itu Yesus menyuruh ke-12 murid dan berkata, Wow, ternyata masih banyak makanan yang tersisa. Tolong dikumpulkan makanan yang tersisa agar tidak terbuang. Nih, jangan ada yang tersisa ya. Sudah. Ayo murid, baris murid, kita siap-siap angkat bakul. ternyata masih banyak yang tersisa. Kemudian orang banyak itu berkata, setelah itu sisa roti tadi diberikan kepada orang banyak untuk dibawa pulang. Dan terimalah berkat Tuhan dan bagikanlah bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata masih ada 12 bakul. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung diikuti oleh muridnya. Demikianlah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang yang ditampilkan oleh sektor Sukapura, Bekasi. Mari kita bersuka cita dan menyanyi 5 roti dan 2 ikan. 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Sekian dari Sukapura dan Bekasi. Hormat, gerak! Iya, dengan demikian sektor Sukapura telah menyampaikan cerita Alkitabnya dan tenang penonton, masih ada 12 bakul roti yang akan kita bagi-bagi. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan peserta dengan nomor undian 3. Nomor undian 3 akan membawakan cerita Alkitab tentang Sakeus.
dari Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita sambut sektor Walang Bypass. Dari mana? Dari sana ya? Sektor Walang. Tes, ya. Inilah penampilan sektor Walang akan menampilkan cerita Sakeus yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Disilahkan Walang. Siap. Pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan ke sebuah kota, yaitu kota Yeriko. Dan di kota tersebut berkumpul banyak orang. Dan di antara orang tersebut ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Dia seorang kaya. Sakeus ini suka memeras orang. Yang dilakukan memaksa, merampas, dan memperkaya diri sendiri. Walaupun Sakeus ini berusaha berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Sakeus ini orangnya pendek. Dia berusaha memanjat sebuah pohon. Pohonnya mana Sakeus? Kamu tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Iya, naik belimbing, naik belimbing. Maka memanjatlah Sakeus ke atas pohon untuk berusaha melihat Tuhan Yesus. Sakeus. Sakeus. Mengkalo kamay. Ya Tuhan, setengah dari milikku aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang saya rampas, saya kembalikan 4 kali lipat. Sakeus. Bang siya mo ti Allo. Napasalamat ko pong ito. Belan na ikaw bang siya mo te anak na Abraham. Kurre sumanga buang. Kurre sumanga tua. Pada hari ini terjadi keselamatan. Kurre sumanga langang buang. Bagi-bagi, Sakeus. Sokan kure sumanga uang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekian. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kure sumanga. Kure sumanga langan puang. Kure sumanga langan puang.
Yesus mangalangan puang. Demikianlah penampilan dari sektor Walang. Iya, kita berikan aplaus buat sektor Walang. Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku makan di rumahmu. Oke. Iya. Yes. Ya, kita kembali akan jalan-jalan ke Betania. Peserta nomor undian 4 akan membawakan cerita Alkitab tentang Maria dan Marta. Maria dan Marta menurut versi Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya konfirmasi dulu. Semper betul ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Betul? Betul. Oke. Narator silakan naik ke atas. Semper siap. Ya, kita sambut sektor Semper Green Garden. Semper Green Garden akan menceritakan tentang Maria dan Marta. Mereka adalah dua bersaudara dari Lazarus yang dikenal sebagai pengikut Yesus dalam Alkitab. Kisah mereka menonjolkan perbedaan sikap. Marta sibuk melayani, sementara Maria duduk mendengarkan ajaran Yesus. Di sebuah rumah yang ditempati dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Hari itu, Marta sedang sibuk membersihkan rumahnya. Tidak lama kemudian, rumah mereka kedatangan tamu istimewa, yaitu Yesus bersama murid-muridnya. Puang, mentama komi mai banuangku. Dakot, mangkap ya. Madoko komi indete puang. Lalu Marta mengusir anak-anak yang saat itu berada di dalam rumah Marta dan Maria. Dami mereka indete, palai komi indete banua yate. Palai komi, lamai banua ke mereka komi.
Biarkanlah mereka, Marta. Biarkanlah anak-anak ini. Sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Lalu anak-anak itu kembali duduk dekat kaki Yesus dan serius mendengarkan firman Tuhan. Tidak lama kemudian tetangganya pun ikut masuk ke dalam rumah. Maria dan Marta ikut mendengarkan firman Tuhan. Marta mempunyai saudara bernama Maria yang sedang duduk dekat kaki Yesus sambil mendengarkan firman Tuhan. Maria ya, Marta. Maria, male ko mai tundui na masara dio dapo dangi mu madoko taru bang indetu. Bendang ko tundui na. Kasih mic. Kak Maria dipanggil Kak Marta disuruh bantuin. Sebentar ya, aku ingin mendengarkan firman Tuhan dulu. Aku bilang, Oh puang, kuan itu Maria, nabalina, natunduina dio dapo. Marta, kamu sibuk sekali, Marta. Di firman tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup dengan roti saja, tetapi dengan firman Tuhan. lalu Marta pun ikut duduk dekat kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Dari keluarga ini kita belajar bahwa dekat dengan Tuhan itu penting. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari ini yang kita peringati sebagai hari Paskah. Berdiri sama kita. Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, haleluya. Tuh, soraklah, haleluya. Kenangan dunia, haleluya. Sektor Semper Garden mengucapkan Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus buat sektor Green Garden Semper. Oi Marta, tolong mau bayi tuan pakmu. Ampak tene, tolong mau bayi. Ya, Dewan Juri dan para penonton, keempat sektor sudah menampilkan talent show terbaik hari ini. Ya, kita percaya lewat talent show hari ini kita semakin banyak belajar firman Tuhan.
Dan kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman hasil lomba. Berikan kami waktu 15 menit. Gimana? Ya, sambil menunggu pengumuman dari panitia, mari kita bangkit berdiri, kita mau derok bersama. Tolong di aneh. Ya, sambil menunggu hasil pengumuman, kita dera bersama. Musik.
Sensodyne dengan harga terjangkau, mulai dari 9 ribuan. Yang punya kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta. Mohon jangan bubar dulu, masih banyak acara. Ya, panitia sudah siapkan kita semua. Jadi jangan bubar dulu. Ya, Bapak Ibu mohon jangan pulang dulu. Khususnya para panitia. Pengumuman versi penonton. Pengumuman versi penonton. Yang juara 1 Semper. Itu versi penonton. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan mengumumkan hasil lomba talent show dan yel-yel dulu. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, ketiga Dewan Juri, untuk lomba yel-yel pasca dengan total nilai 1.500 atau juara ketiga jatuh pada nomor urut berapa? Nomor urut 1. Siapa 1? Kebun Baru Cilincing. Ya. Itu nomor 3 ya, juara 3. Juara 4. Juara 4 dengan perolehan total nilai 1.250 jatuh pada nomor urut siapa 2? Walang. Iya. Tepuk tangan untuk Walang. Semangat Walang. Juara kedua dengan total nilai 1.750 jatuh pada nomor urut berapa? 3 siapa? Semper. Dan sebagai juara pertama dengan total nilai 2.000
20 jatuh pada nomor urut 4 yaitu Sukapura, Bekasi. Ya, berikut untuk lomba talent show. Keluar sebagai juara keempat dengan total nilai 1020 jatuh pada undian 1. KBC. Juara 3 dengan total nilai 1115 jatuh pada nomor urut siapa 3? Siapa 3? Iya, jatuh pada Walang. Tepuk tangan. Juara kedua dengan total nilai 1125 jatuh pada nomor urut 4 Semper. Dan juara 1 dengan total nilai 1185 nomor urut 2. Ya baik, saya akan membacakan untuk juara umum perolehan mulai dari lomba prapaskah hingga pasca. Juara pertama untuk kuis Alkitab sektor Kebun Baru Cilincing. Juara 2 sektor Semper. Mana Semper? Iya, ayo ke Semper. 3 Walang. Walang mana? Jangan lemas, semangat. Juara keempat Sukapura. Yang kedua lomba bisik kuda. Juara pertama Kebun Baru Cilincing. Juara kedua Sukapura. Juara ketiga Walang. Juara keempat Semper. Yang ketiga lomba karaoke rohani. Juara 1 sektor Walang. Juara kedua Semper. Juara ketiga Sukapura. Juara keempat Kebun Baru. Berikut lomba domino. Juara pertama Sukapura. Juara kedua Sukapura. Juara ketiga Sukapura. Juara keempat KBC. Lomba leng. Juara pertama Sukapura. Juara kedua Walang Bypass. Juara ketiga Walang Bypass. Juara keempat Kebun Baru Cilincing. Ya, dengan demikian yang keluar sebagai juara ketiga umum, juara 3 ya. Juara 3 ini sudah di total. Ya. Juara 3 jatuh pada sektor Semper Green Garden dengan total nilai 5.500. Juara keempat jatuh pada sektor. Juara keempat jatuh pada sektor. Wah, Kebun Baru Cilincing. Juara 1 jatuh pada sektor. Wow, Sukapura Bekasi dengan total nilai 8.750. Juara kedua Walang Bypass dengan total nilai 6.000. Ya, dengan demikian kami umumkan, silakan perwakilan maju ke depan menerima hadiah. Ya, kalau bisa bawa kendaraan sekalian buat ngangkut hadiahnya pulang. Ya, mana perwakilan Sukapura? Iya, ada permintaan dari belakang juara domino. Mau diumumkan siapa ya? Siapa ya juara domino kemarin ya? Bisa berdiri yang juara domino?
Sama juara leng? Oh, enggak usah ya. Oke, enggak usah ya. Ya. Ya, paling kanan Sukapura, kedua Walang, ketiga Semper, yang keempat Kebun Baru Cilincing. Ya, tolong. Ketuk. Ya, mana KBC, KBC, KBC. Ayo KBC, kita mau ke puncak. Ayo Kebun Baru mana? Semangat Kebun Baru. Ya, untuk juara pertama akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Juara 1 ya. Juara 1. Tolong kamera. Wow. Wow. Ya, untuk juara kedua, belum? Juara kedua. Wah, itu apa Pak? Wah, ada angponya ternyata. Ya, selamat Sukapura. Juara kedua akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Asni Toding Pali. Iya, semangat apa? Dapat angpao. Iya, juara 3 akan diserahkan oleh Ketua HRG Ibu Yeni Solu. Iya, awas kapurungnya tumpah. Ya, Semper jangan lupa bikin kapurung. Dan juara keempat akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Adrial. Juara keempat, Bapak Pendeta Adrial. Angponya belum. Angponya belum. Wow. Cek. Ya, foto bareng dulu ya. Foto semua. Dari juara 1 sampai 4 foto dulu. Bersama angpaunya. Pak Pendeta, Bu Pendeta foto bareng dulu. Ibu Pendeta. Ya, di tahun ini kita masih ada beberapa lomba yang kita lombakan nantinya. Menjelang Natal ada lomba yang akan kita adakan juga. Jadi tetap semangat untuk latihan. Terima kasih. Terima kasih. Umbamora miolai. Ayo kita foto bareng. Umbamora tuminai toro. Sang mane-mane totoku. Sang baraku sang paningoku. Ayo kita foto. Masaya lo tongan moia. Narakadaka kopenangku. Taulen duo mo sang tau. Umbamo koe sang mane. Oh angin parampoana salamaku. Lako mintu sang mane. Ya, foto di kelompok sektor masing-masing. Setelah itu kita foto bersama di depan. Ayo, 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 ayo. Kumpul, kumpul. Per sektor. Sektor Semper Green Garden. Ya, gantian dulu di sini kali. Halo. Oi. Semper di sini fotonya. Semper di sini fotonya. Ya, latar belakang ada di. Cepat, cepat.
Ya. Ayo semper. Ya, kita gantian dulu. Bapak pendeta, Ibu pendeta gabung. Ayo. Setelah itu baru kita foto bersama semuanya ya. Semper dulu kau, semper bypass. Woi, mundur. Jangan terlalu depan. Mundur. Ya. Ayo semper semuanya yuk, ayo. Bapak-bapak di belakang, di atas. Bagus. Laki-laki di atas. Yang merasa diri laki-laki di atas. Hei. We Marta umumoko, we Marta. We Marta Laki-laki pa di atas. manasu. Dalam dulu. Satu kali lagi. Lagi. Oke, Sukapura. Ya lanjut Sukapura yuk, foto di sini dulu baru semuanya. Jangan pulang dulu ya, semper. Sukapura, ayo Sukapura. Kalau enggak walang dulu. Kalau ya walang saja. Ya Sukapura. Ya, dimohon panitia jangan pulang dulu ya. Kita membersihkan bersama-sama. Yang merasa dirinya panitia tolong jangan pulang dulu ya. Kita membersihkan. Ya ini Sukapura ya. Yang Sukapura saja. Yang Sukapura saja. Ya. Siapa tahu ada yang suka pura-pura? Ya, yang suka pura-pura jangan. Jadi pura-pura aja. Udah pengeluaran. Mau masak apa ya? Weh sampai, senyum kok sampai. Dolah, bisa tolong bantu aku gak? Hari ini di rumahku cuman ada Ya, Kebun Baru Cilincing. Ayo ya, silakan Kebun Baru. Ayo yang merasa dirinya Kebun Baru silakan maju foto bersama. Ayo Kebun Baru. Ya kayaknya udah pada pulang semua deh Kakak Barto. Ada. Masih ada ya? Oh ya. Ya tadi wanita yang pendarahan mana? Wow. Wow. Wah, Sengna.
Ya, wanita penderatan di mana? Gawat di mana? Di UGD. Ayo. Ayo, cepat Bu, cepat. Ayo. Kebun baru silakan. Ayo cepat. Ayo kebun baru, ayo semangat. Ayo Papa Meris, ada Om Ale. Ayo. Ya, terima kasih. Sekarang panitia foto. Ayo silakan maju yang merasa panitia. Ayo kita foto bersama. Ayo panitia silakan maju. Ayo panitia silakan. Ya silakan panitia kita foto bersama. Habis itu kita membersihkan. Ya ini. Ayo. Ayo sampai. Coba mana ke Cemok? Ada Jaka. Ya Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman lomba, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Dan atas perhatian kita semua kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan selama acara ini berlangsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.